Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita mulai ibadah pada sore hari ini. Kita bernyanyi.
Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk selaku umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia, Ya Tuhan dibangkitkan jadi Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Ku memuji bersama nama-Mu, angkat tangan kekal kuasa-Mu. Oh Roh Suci, pakailah hidupku dan mulutku memuji nama-Mu. Nyanyi haleluya, haleluya, puji sembah nama-Mu. Nyanyi haleluya, haleluya, puji sembah nama-Mu. My voice
in song unto thy name. I lift my hands, your every day the same. Come fill me now, Lord Jesus, let it be. Let now my lips speak you for praise or deed. Singing hallelujah, hallelujah, praise and worship to thy name. Singing hallelujah, hallelujah, praise and worship to thy name. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dari hukum Taurat keempat beserta maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Terjunlah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berdosa, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Walau merah dosamu, suci karena darahku. Walau merah dosamu, suci karena darahku. Merah bagaikan kirmisi, kan putih bersih. Walau merah dosamu, walau merah dosamu, suci karena darahku, suci karena darahku. Suara Yesus memanggil, mari bertobatlah. Suara Yesus memanggil, mari bertobatlah. Karena mudah hatinya kau dipanggilnya. Suara Yesus memanggil, suara Yesus memanggil, mari dan bertobatlah. Mari
Firman Tuhan epistel pada minggu ini tertulis dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Kita membacanya secara bergantian. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kita bersama-sama ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung yang kudus, sebab kuduslah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Muliakanlah Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk dunia jemaat. Manusia berdosa diselamatkannya, Ia mati berkorban bagi umat-Nya. Pujilah nama-Nya, hebat manusia, datanglah menyembah, muliakan nama-Nya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Tiada terukur besar kasih-Nya di dalam putranya yang diberikannya. Darah Dia yang kudus dicurahkannya, menebus hutang dosa kita semua. Pujilah nama-Nya, hebat manusia, datanglah menyembah, muliakan nama-Nya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 19 Februari 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Estomihi. Topik minggu, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Wahidin Boy Gideon Marsis Sirait, putra dari Bapak Dr. Randus S. Sirait dan Ibu R. Boru Marpaung, anggota Jemaat GPIB Karisma Jakarta Selatan. Dengan tunangannya, Ria Anggraeni Boru Marbun, putri dari Bapak Anggiat Mangasa P. Marbun dan Ibu Neti Boru Sidaputar, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor UKI. Pemberkatan nikah Jumat 3 Maret 2023 di Gereja GPIB Karisma Jakarta Selatan. Yang ketiga, pertanyaan sektor live streaming. Kamis 23 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan secara live streaming bertempat di gedung utama gereja, masuk jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada Parhalado, jemaat dan paduan suara Immanuel, paduan suara Eklesia, supaya hadir dalam pertanyaan tersebut. Keempat, pelajar CD khusus. Gereja kita membuka pendaftaran untuk pelajar CD khusus selama bulan Februari 2023, khusus bagi jemaat yang berumur 20 tahun ke atas. Bagi jemaat di luar jemaat HKBP Sutoyo supaya membawa surat pengantar dari gereja asal. Kelima, jadwal pertanyaan sektor. Jadwal pertanyaan sektor mulai bulan Maret 2023 di rumah jemaat sebagai berikut. Setiap minggu pertama, sektor Gang 45, Mayasari, Warung Sawo, Cipinang Bali, dan Pondok Gede. Setiap minggu kedua, sektor Warung Gudeg, Kampung Baru, Makassar, UKI, Perumpung Timur. Setiap minggu ketiga, sektor Perdatam, Cipinang Asam, SMA Semea, Kalibata, Jati Bening. Setiap minggu keempat, sektor Condet, Penas, Halim, Perumpung Barat, Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Di setiap minggu kelima di gereja secara live streaming. Jumat, sektor Cibubur dan Perserahan, jadwal tersebut untuk dilaksanakan setiap bulannya. Keenam, sumbangan.
Diterima sumbangan dari Binsar Sianipar, Sektor Perdatam. Bunga altar Minggu 19 Februari 2023. Ucapan syukur atas ulang tahun ke-14 tahun. Untuk lengkapnya, warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan megah firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajar benar, firman kehidupan, indah benar, ajar benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajar benar, firman kehidupan, indah benar, ajar benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus Juru Selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajar benar, firman
Tuhan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang indah ajarku setia, indah benar ajar benar firman kehidupan. Indah benar ajar benar firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi melimpah, indah benar ajar benar firman kehidupan. Indah benar ajar benar firman kehidupan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Apa kabar? Baik? Sehat do? Sona so semangat do hida. Harapan kami kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Pun demikian dengan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari gereja ini, kami menyampaikan selamat hari Minggu buat saudara dan kiranya layanan live streaming dapat berjalan dengan baik supaya ibadah saudara dapat juga berjalan dengan hikmat. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di Minggu Estomihi saat ini diambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21, marilah kita baca secara responsoria. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Teks khotbah ini diikat dengan satu tema, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus di pasal yang pertama, surat Petrus ini, surat pertama dan surat kedua dikirimkan ke jemaat-jemaat mula-mula yang ada di Asia ketika itu. Ada Pontus, Kapadokia, dan lain sebagainya. Kenapa harus dikirim? Karena memang ada tantangan yang dihadapi oleh jemaat itu. Ada pergumulan yang berat sekali sedang terjadi dalam jemaat itu. Mereka yang dahulunya sudah teguh percaya akan Yesus, oleh karena pemberitaan pengajar-pengajar palsu, mereka kemudian mulai goyah. Mereka kemudian mulai terima akan apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu itu. Apa yang diajarkan? Mereka mengatakan bahwasannya kisah tentang Kristus itu hanya dongeng-dongeng belaka. Itu hanya sebuah cerita yang dibangun untuk satu tujuan tertentu. Kalau masalah realita itu tidak, itu bukan fakta. Bahkan Yesus juga tidak benar Tuhan. Itu hanya sebuah cerita-cerita yang dibuat saja, kata para pengajar-pengajar palsu itu. Sebenarnya bukan hanya itu, ada banyak juga pergumulan yang mereka sedang hadapi. Bahwasannya ancaman untuk iman itu sangat-sangat dekat dengan kematian. Tetapi satu hal yang mendasari teks ini dituliskan oleh Petrus kepada jemaat mula-mula itu adalah karena pengajar-pengajar palsu itu yang mencoba menggoyahkan iman mereka. Membangun satu konsep yang baru. Maka untuk itulah ayat 16 itu Rasul Petrus mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Para pengajar palsu mengatakan bahwasannya kedatangan Yesus juga itu hanya dongeng-dongeng. Tidak akan benar adanya, tidak akan benar datang kedua kalinya. Untuk itulah Rasul Petrus mengirimkan surat ini memberitahukan bahwasannya itu bukan dongeng. Ini adalah satu kenyataan. Yesus sebagai Raja yang mulia itu adalah satu fakta. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia mengatakan seperti itu. Saya telah membuktikannya. Masih tetap di dalam ayat 16 itu. Dia berkata, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Bagaimana mereka menyaksikan itu? Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat dengan mata kepala mereka sendiri ketika Yesus mengajak mereka untuk berdoa di satu bukit atau gunung Tabor namanya. Dan di sana mereka melihat Yesus bertransfigurasi. Wajahnya, tubuhnya penuh dengan sinar yang luar biasa. Dan mereka ketika melihat Yesus itu, yang ada di sana bukan hanya seorang diri Yesus. Kita tahu ceritanya itu ya. Ketika Yesus naik ke bukit, dia bertemu dengan dua nabi, yaitu Musa dan Elia. Itu mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Yang melihat bukan cuma satu orang aja, tapi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang paling menariknya adalah ketika mereka melihat itu, ada satu suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sehingga kalau pengajar-pengajar palsu mengatakan itu adalah hanya dongeng-dongeng belaka, tidak, kami sudah membuktikannya. Tidak, kami sudah melihat dengan mata kepala sendiri
Bagaimana Yesus bertransfigurasi, memiliki cahaya yang luar biasa, dan juga suara Allah yang menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu fakta. Yesus itu memang benar-benar Raja yang maha mulia. Oleh karena itu, jemaat-jemaat Tuhan, kembalilah dan percayailah itu. Teks ini kemudian meneguhkan mereka kembali, memanggil mereka kembali supaya mengingat apa yang telah mereka terima dahulu. Oleh karena itu, satu poin yang pertama, panggilan kepada jemaat mula-mula dan juga kepada kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Raja yang maha mulia, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus bukan dongeng-dongeng semata, bukan. Yesus itu real, Yesus itu fakta. Yesus itu pernah ada melayani bersama-sama dengan manusia dan dia naik ke surga. Itu bukan isapan jempol semata. Itu adalah fakta. Pertanyaannya, apakah saudara masih mempercayai itu? Atau apakah saudara mulai terpengaruh akan paham-paham agnostik atau paham-paham ateis? Apalagi ada tokoh-tokoh yang sering muncul di televisi juga menyatakan diri bahwasanya dia tidak beragama, dia adalah seorang agnostik. Iya kan? Kita tahu siapa orangnya? Orang Batak, seorang komedian, ya, seorang komedian kalau kita tahu. Dia hanya melihat bahwasannya Alkitab ini hanya sebuah karya sastra saja. Ini hanya sebuah cerita yang sangat enak sekali untuk dibaca. Kalau dia mengatakan ketika saya membaca Alkitab, saya seperti nonton film Game of Thrones, katanya. Apalagi ketika kisah Raja Daud, raja-raja itu saya baca, saya pikir itu seperti Game of Thrones, kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, saya hanya melihat itu sebagai karya sastra saja, katanya. Saudara-saudara, hari ini kita ingin dipanggil kembali. Supaya benar-benar kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Raja yang maha mulia. Kita tidak ragu akan hal itu. Yang kedua, di samping dipanggil untuk percaya akan kemuliaan Tuhan ini, pertanyaannya, bagaimana kita supaya bisa percaya? Iya kan? Kira-kira jawabannya bagaimana? Logisnya seperti ini. Saudara tidak akan pernah percaya terhadap seseorang kalau saudara tidak memiliki pengenalan yang baik kepadanya. Iya kan? Kalau saudara tidak percaya, atau mungkin siapa yang di sampingnya datang ke sini tidak saling kenal. Coba, mungkin kalau layang itu, layang yang pelontos, coba berdiri dulu. Maksudnya, Lai kenalkah yang di samping? Enggak kenal? Enggak kenal ya? Kira-kira maukah Lai menitipkan dompet Lai ke yang di samping itu? Enggak katanya. Kalau itu yang di sampingnya, maukah menitipkan tasnya ke layang berdiri tadi? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Karena apa? Karena tidak saling kenal. Karena tidak saling kenal maka tidak
Percaya. Coba kalau mereka, kebetulan saya kenal mereka berdua, dan mereka mengenal saya. Jadi kalau misalkan saya menitipkan dompet ke mereka berdua, saya percaya aja. Karena saya sudah mengenal. Maka logisnya seperti itu juga. Bagaimana saudara benar-benar bisa percaya kepada Tuhan? Milikilah pengenalan yang benar, pengenalan yang dalam. Milikilah pengenalan hubungan emosional yang dekat. Timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa saling mengenal? Berarti harus ada pertemuan. Tidak mungkin saudara bisa mengenal saya sepenuhnya kalau tidak bertemu dengan saya. Kalau mau mengenal saya secara utuh, tinggallah di rumah saya. Ini bukan pesan tersembunyi ya. Tapi kalau saudara ingin mau mengenal seseorang secara utuh dan benar-benar mengenal dia sepenuhnya, gampang saja, tinggal saja 1 bulan. Oh ternyata saya kagum dengan Amang Pendeta ini. Gak nyangka ternyata seperti ini di rumahnya, bisa seperti itu. Jadi kalau saudara mau mengenal seseorang juga, ya tinggal aja di rumahnya. Jangan hanya di rumahku nanti full kan. Tapi yang mau saya katakan adalah, saudara-saudara kalau mau mengenal seseorang pasti memerlukan pertemuan. Supaya apa? Ketika kita mengetahui itu mengenal, maka kita percaya kepadanya. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau saudara mau mengatakan saya percaya kepada Tuhan, omong kosong kalau tidak ada pertemuan dengan Tuhan. Kalau saudara mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi tidak pernah memiliki hubungan yang mendalam kepada Tuhan, maka itu tidak benar adanya. Itu hanya sebuah ucapan-ucapan yang enak untuk didengar. Oleh karena itu panggilannya, saudara-saudara, jangan pernah jauhkan diri dari peribadahan-peribadahan. Jangan pernah jauhkan diri daripada doa-doamu dengan Tuhan. Jangan pernah jauhkan diri daripada membaca firman Tuhan. Karena di sanalah kita bertemu dengan pengalaman-pengalaman itu. Di samping itu, sesungguhnya pengalaman kita berjalan bersama Tuhan benar-benar nyata. Kalau kita menghitung, kalau kita melihat, merefleksikan kehidupan kita, melihat ke belakang. Saudara-saudara, siapakah secara jujur, siapakah di antara kita sampai umur yang saat ini merasakan bahwa ia berjalan bersama dengan Tuhan? Ada contohnya satu peristiwa tertentu yang membuat kita benar-benar, oh ternyata Tuhan itu ada. Yang membuat kita percaya bahwasanya hidup ini bukan hanya tentang karena kita, tapi karena Tuhan. Masih adakah kita yang merasakan itu? Atau kehidupan ini sudah hanya sekedar hidup saja? Hidup hanya sekedar hidup, ya kalau ibadah, bekerja, kuliah, seperti itu saja. Lihatlah kehidupan itu dan kehidupanmu masing-masing dan coba teliti bagaimana sesungguhnya Tuhan itu ada sebagai raja di dalam kehidupanmu. Yang kedua, selain percaya karena dia adalah seorang raja, maka kita dipanggil untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita dipanggil untuk mempercayakan. Berarti kita dipanggil untuk percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah raja.
Kalau kita baca tadi di epistel, di sana digambarkan bagaimana Tuhan itu adalah raja yang mengatasi segala bangsa-bangsa. Dan benar, Yesus juga adalah raja yang telah mengalahkan segalanya, bahkan kematian sebagai benteng terakhir daripada kerajaan iblis telah dikalahkan. Raja yang telah mengatasi segalanya, apapun itu. Sehingga kalau saudara-saudara memiliki kegelisahan saat ini, maka percayakan hidupmu kepada Raja yang telah mengatasi segalanya. Kegelisahanmu, ketakutanmu, pergumulanmu, permasalahanmu, itu hanya bahagian kecil. Itu hanya sedikit saja, sangat kecil di hadapan Tuhan yang maha besar. Kerinduanmu yang mungkin Tuhan tidak langsung berikan saat ini, sesungguhnya kita harus percayakan kepada Tuhan. Di epistel itu dikatakan tadi bahwasanya Tuhan itu adalah yang mau mendengar akan doa-doa kita, yang mau mendengarkan apa yang menjadi permintaan kita. Musa, Samuel, dan Harun, mereka adalah pendoa yang berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka. Bukan hanya Musa, Samuel, Harun, tapi Poltak, Mary, Tiur akan didengar Tuhan ketika berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberikan jawaban kepada orang yang selalu memberi. Hanya ketika berbicara tentang jawaban ini, sering sekali ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sudah menentukan jawaban apa yang harus diberikan Tuhan. Iya kan teman-teman? Iya. Ya Tuhan, seperti dua yang itu, yang kalau dia bukan jodohku, maka apa lanjutnya? Ya Tuhan, kalau dia bukan jodohku, saya lupa. Ada yang tahu? Ya Tuhan, kalau dia bukan jodohku, maka jodohkanlah apa sih? Mungkin ada yang bisa mengingatkan? Enggak ada ya. Kalau enggak ada ya udahlah, kita di sini aja, enggak usah pulang lah. Ya Tuhan, kalau dia bukan jodohku, maka carikanlah yang wajahnya seperti dia, warna kulitnya seperti dia, tingginya seperti dia, rambutnya seperti dia. Atau kalau enggak, biar Tuhan jangan capek, dia aja lah Tuhan. Seperti apa yang mau kita katakan di sana? Sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sering sekali telah menentukan jawaban apa yang harus Tuhan berikan. Ya enggak? Kita berdoa seperti itu. Telah menentukan apa yang harus Tuhan memberikan. Harus ini Tuhan, tidak boleh enggak. Harus ini. Padahal jawaban doa ada berapa? 3 atau 4? 3 ya? Jawaban doa ada 4. Yang pertama, ya bila doamu itu benar dan sesuai dengan kebutuhanmu. Tidak bila engkau salah berdoa
Engkau meminta sesuatu yang tidak untuk kebutuhanmu dan Tuhan tidak akan memberikan. 3, tunggu. Tunggu karena belum waktunya. Ya. Kau belum siap. Belum saatnya. Yang keempat, Tuhan mengalihkan doamu. Mengalihkan doa. Sering sekali seperti itu. Kita merasa bahwasanya saya tidak minta ini Tuhan, kenapa harus ini? Dan kita tidak tahu dengan adanya ini kita menjadi selamat. Kita tidak tahu bahwasanya cara Tuhan bekerja itu berbeda dengan cara pikir kita. Kalau kita harus menetapkan ini yang harus Tuhan berikan, Tuhan bisa saja mengalihkan, memberikan yang lain. Tetapi itu untuk kebutuhan kita. Mungkin bisa saja pergumulan, persoalan, dan pengangguran dan segala macamnya, sakit penyakit bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan langsung menggerutu. Bisa saja itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Bisa saja beban hidup adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ada satu gambaran yang sangat nyata sekali untuk itu. Ternyata bisa juga beban itu menyelamatkan. Saya nggak tahu apakah saudara sudah melihatnya. Saya melihat ini di medsos. Sebuah mobil truk kontainer berjalan di atas jalan layang yang besar, flyover seperti itu. Kemudian dia mengalami kecelakaan, crash. Dan ketika kecelakaan itu terjadi, kepala mobil itu menghantam bagian samping daripada jalan sehingga membuat kepala mobil itu tergantung. Dan yang membuat dia selamat adalah ternyata karena beban yang di belakang ini. Kepala mobil masih tak tergantung karena tertahan oleh beban. Oleh karena itu supirnya bisa keluar dan naik ke jembatan. Mungkin itu adalah salah satu analogi. Jangan-jangan pergumulan, persoalan, dan permasalahan-permasalahan ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sehingga jangan langsung menggerutu terhadap persoalan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia Raja, karena Dia adalah tempat gunung batu bagi kita. Nama minggu kita hari ini adalah Estomihi. Tuhan adalah gunung batu dan kubu pertahananku. Sehingga benar-benar kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita harus berestomihi, membuat Tuhan sebagai gunung batu dan pertahanan. Yang ketiga, dari teks kita hari ini, pengalaman bertemu dengan kemahakuasaan Tuhan itu membuat Rasul Petrus semakin yakin. Ayat 19, mereka berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Apa maksudnya? Mereka telah mendapat berita tentang Mesias dari nabi-nabi terdahulu. Dan mereka mengimani itu. Pengetahuan itu semakin teguh. Karena apa? Karena mereka melihat transfigurasi yang dialami oleh Yesus itu. Karena mereka mendengar bahwasanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sehingga pengetahuan sebelumnya semakin diteguhkan oleh pengalaman bersama Tuhan. Pengetahuan sebelumnya semakin diteguhkan oleh pengalaman bersama Tuhan. Pengetahuan yang diberikan kepada jemaat mula-mula harus tetap
dipegang teguh. Itu yang dikatakan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Ketika kita di ruangan ini, lampunya mati dan hanya ada satu pelita. Kemana arah kita? Supaya kita tidak, apa yang harus kita perhatikan? Tentu pelita itu harus tetap hidup. Supaya kita ketika berjalan tidak menabrak bangku. Pelita itu harus tetap ada. Dan harus tetap dipegang teguh. Supaya itu yang akan menuntun kita. Maka firman Tuhan adalah sesuatu hal yang harus dipegang teguh. Untuk apa? 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu firman Tuhan sangat penting. Karena apa? Akan mengajar kita di dalam hidup ini. Akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita dalam hidup ini. Akan memperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Dan bahkan akan mendidik kita untuk berada di dalam kebenaran. Oleh karena itu poin yang ketiga, pegang teguhlah firman yang engkau yakini. Yang keempat, ini yang terakhir, yang keempat adalah dikatakan di sana. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Apa yang terjadi ketika itu? Pemberita-pemberita palsu, pengajar-pengajar sesat menafsir firman Tuhan Alkitab hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau saudara membaca di pasal 2 nanti, itu hanya mereka buat, pengajar-pengajar palsu itu menafsir untuk mengambil materi untuk mereka. Sehingga mereka tidak menyampaikan firman lagi dengan benar. Karena pikiran mereka yang disampaikan bukan lagi pikiran Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sehingga firman Tuhan juga tidak boleh ditafsirkan. Hanya sekedar ditafsirkan, apalagi tidak menyatakan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara, kami para pendeta sesungguhnya harus dengan baik untuk mempersiapkan setiap khotbah supaya apa yang disampaikan adalah benar-benar pesan Allah di dalam Alkitab itu. Bukan pesan saya, bukan perkataan saya, tapi perkataan Tuhan. Oleh karena kami sudah mempersiapkan diri dengan baik, saudara juga harus mempersiapkan diri menjadi pendengar yang baik. Saudara juga harus memberikan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita ada saling di sana. Kami mempersiapkan diri dengan baik, saudara juga mempersiapkan diri untuk menjadi pendengar firman Tuhan. Walaupun ada saja beberapa jemaat yang tidak mempersiapkan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Kalau di sini saya lihat semuanya menjadi pendengar yang baik. Tapi saya pernah memiliki pengalaman seperti ini. Saya tidak pernah marah terhadap jemaat yang tidur saat berkhotbah. Jadi kalau ada saudara yang tidur, mungkin yang di sana sedang tidur, saya tidak akan apa-apa. Saya tidak masalah. Kenapa? Karena ada banyak orang yang harus membayar mahal hanya untuk bisa tidur. Mana buktinya? Kalau saudara pergi ke rumah sakit,
mereka harus membayar mahal supaya hanya bisa untuk tidur saja. Karena sakit mereka tidak bisa tidur. Sehingga mereka harus pergi ke rumah sakit supaya sakitnya sembuh, maka dia bisa tidur. Ya kan? Sehingga kalau misalkan ada orang yang bisa tidur saat khotbah, saya benar-benar tidak marah. Mengingat ada banyak orang yang harus membayar mahal hanya untuk bisa tidur. Dan itu benar-benar terbukti saya pernah lakukan. Ketika saya calon pendeta di Bakaran Batu ini tebing tinggi, daerah pertanian, masih ada banyak jemaat, bahkan hari Minggu juga masih pergi ke sawah. Setiap harinya ke sawah seperti itu, ke ladang. Dan ketika waktu itu ada ibadah, saya perhatikan dia tidur. Dia tidur. Wah, dalam hati saya, nalojahia mahorwa inangon. Nasihat haumai, seperti itu kan. Nah, saya tidak menegur, mengingat yang tadi. Tapi setelah pulang, saya sudah pastikan dia tidur. Kenapa? Kalau biasanya kan orang seperti ini tunduknya teratur, berarti dia sedang menelan atau mencerna khotbah itu. Dan kita wah itu bah, iya kan? Tapi kalau inang ini udah beda, tidak teratur lagi. Ngasih patah tipul tuh kanan, tipul tuh kiri, tipul tuh jolo, tipul lah sudah, ya kan? Saya sudah pastikan itu, nggak mau dong be, seperti itu. Tapi yang menarik adalah ketika pulang gereja, waktu itu belum COVID dan masih selalu bersalaman di depan gereja. Tiba iringan-iringan untuk bersalaman, dan ketika giliran inang itu, tahu apa yang dikatakan? Ketika disalam, wah mau lihat ya mang padita namanya tabuhi aja mita munai katanya. Luar biasa lu jamita munai mang padita katanya. Bah itu hati inang, seperti itu mau lihat mah puji Tuhan dalam hati, ai begi nang odonai naroha. Iya kan? Apa yang mau saya katakan adalah setiap pendeta pasti sudah mempersiapkan dirinya untuk berkhotbah di sini. Bapak Ibu tidak mudah menjadi seorang pengkhotbah. Tidak mudah untuk mempersiapkan berbicara depan saudara, dan yang disampaikan bukan perkataan tapi perkataan Tuhan. Oleh karena itu, selain pengkhotbah mempersiapkan diri dengan baik, saudara juga sebagai jemaat ketika datang ke gereja, persiapkan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang terakhir kedua. Karena apa? Penting sekali. Kalau tadi yang terakhir, ya kan? Ternyata setelah aku pikir-pikir masih ada yang terakhir kedua. Saya nggak tahu apakah ada terakhir ketiga, 4, 5. Tapi ini yang terakhir ya. Sering sekali kita melihat ada orang yang berkata, saya naik turun ke surga, Tuhan berbicara kepada saya, mengatakan ini kepada saya berbicara kepada Tuhan dan dia mengatakan ini. Saudara-saudara, saya harus mengatakan sebagai seorang HKBP, Martin Luther pernah mengatakan bahwasannya pewahyuan Tuhan, pengilhaman Tuhan telah selesai ketika Alkitab selesai dikanonkan. Apa yang Tuhan sudah lakukan sudah ada di sini. Apa yang Tuhan sedang kerjakan sudah ada di sini. Dan apa yang Tuhan akan lakukan ke depan sudah ada di sini. Itulah kenapa HKBP tidak ada lagi bahasa roh. Karena apa? Bahasa roh adalah, kalau saudara membaca di kitab Korintus, Kisah Para Rasul itu pasal 2, secara khusus ketika turun Roh Kudus mereka berbicara bahasa roh. Ketika bahasa itu diucapkan, saudara yang datang dari berbagai suku bangsa yang lain mengerti dengan satu bahasa.
Artinya bahasa roh itu adalah firman Tuhan yang diberitakan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dikatakan pada ayat 21 kalau nggak salah itu. Itu yang disampaikan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Dan itu sudah tercantum di sini. Jadi kalau ada orang yang berkata lagi, dia berbicara Tuhan sudah, dia bernubuat apalagi bahwasanya di tahun 2023 Tuhan berkata akan seperti ini dan itu, jangan percaya. Karena apa? Karena semuanya sudah ada di sini. Tinggal kita mau bagaimana memberikan hati untuk menggali dan mau mendengarkan firman Tuhan dari berbagai mungkin orang-orang yang menjadi pengkhotbah termasuk di gereja ini atau dimanapun. Tetapi ingat, ujilah itu juga. Karena tidak semua pemberita firman benar. Tidak semua yang disampaikannya juga benar. Ada yang seperti dalam teks ini untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga dia tidak menyampaikan firman secara benar lagi, dia hanya mengambil sebagian untuk keperluan dirinya sendiri dan keperluan komunitasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, maka saudara harus membawa firman ini. Yang pertama, percaya dan percayakan hidupmu. Yang kedua, pegang firman Tuhan yang engkau yakini itu. Yang ketiga, persiapkan diri untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus kami sungguh bersuka untuk hari ini. Bila kami boleh bersama-sama duduk di gereja ini untuk berkumpul, berdoa, memuji nama-Mu yang kudus. Sebagaimana Engkau adalah Tuhan, Raja yang maha mulia, Yesus Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, mengingatkan kami untuk percaya bahwa setiap firman yang Engkau ilhamkan di dalam Alkitab ini adalah perkataan Tuhan. Oleh karena itu, kami mau percaya untuk setiap firman yang Engkau sampaikan. Dan kami juga mau mempercayakan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu saja. Karena Engkau yang maha mendengar, Tuhan yang selalu mau menjawab untuk setiap pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk tetap setia kepada-Mu. Tuhan Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh hadir di sini. Mungkin dari antara mereka ada yang sedang dalam perkuliahan. Tuhan, kiranya tolong mereka supaya dapat menyelesaikan perkuliahan mereka dengan baik. Janganlah kiranya mereka tidak memakai waktu mereka dengan baik, tapi biarlah mereka dapat memakai waktunya dengan baik sehingga perkuliahannya juga dapat selesai pada waktu yang Engkau tentukan. Berkati juga saudara-saudara kami di dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka semakin mengenal kasih-Mu melalui pekerjaan mereka. Dan biarlah mereka melakukan setiap pekerjaan mereka adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi saudara kami yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Jangan kiranya mereka putus asa, tetapi Engkau meyakinkan dan meneguhkan hatinya. Saudara kami yang sudah menantikan akan pasangan hidup, Tuhan Engkau berikan pasangan hidup yang sepadan bagi mereka. Ya Allah, saat ini kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Setiap orang tua, Tuhanlah yang memberkati. Tuhan juga yang memberkati setiap keluarga yang menanti-nantikan akan berkat keturunan Tuhan yang berikan pengharapan dengan iman yang teguh, supaya di dalam pengharapan itu mereka dapat dengan setia memohon kepada-Mu. Ya Allah, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap orang tua, Engkau yang berikan hikmat untuk mendidik anak-anaknya, memberikan teladan hidup dan membawa keluarga mereka semakin dekat kepada-Mu. Pun demikian dengan
Jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan berkatilah. Kiranya berikan panjang umur dan sukacita. Tidak lupa kami berdoa untuk gereja ini. Biarlah Engkau yang selalu memberkati setiap orang yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani melalui gereja ini. Apakah itu pendeta, sintua, setiap aktivis-aktivis gereja, Tuhan berkati mereka. Kiranya berikan hati yang lebih lagi untuk mempersembahkan hidupnya, melayani Engkau dan melayani sesama. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa ini, Tuhan yang selalu memimpin. Melalui para pemimpin bangsa ini, Engkau berkati sehingga bangsa ini semakin maju dan terberkati. Ya Allah, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami dimanapun mereka berada. Orang yang kami kasihi, yang mengasihi ataupun orang yang tidak mengasihi sekalipun, Tuhan berkatilah hidupnya. Kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 711 ayat 1 dan berikutnya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, ikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Jesus, oh my Lord, He is glorious, He is wondrous, oh my God, He is my
Jesus. It be His kindness. With all His grace, take a drop by one and cover my shores. Invite me, Jesus. Exalt me, Jesus. Give our respect, adore, thanksgiving, praise Jesus, Lord. For He come of yours, always my heart to praise. Thou art my King, thou my Lord, thou my God. Hallelujah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami yang melayani ibadah kita pada pukul 18 ini menyampaikan salam kepada kita semuanya. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.
Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat